Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmansyah. Nama saya Muhammad Bayhaqi. Nama saya Hadirin. Nama saya Puspitasari. Nama saya di Nama saya Meli Puspitasari. Kami akan mempresentasikan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan hubungan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam melakukan hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut, yaitu 1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara, warga negaranya menurut resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970 antara lain sebagai berikut. 1. Asas teritorial. 2. Asas kebangsaan. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas persamaan harkat. Yang kelima, asas keterbukaan. Dalam praktik hubungan internasional membutuhkan sarana internasional meliputi 1. Diplomasi, perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. Yang kedua, negosiasi, perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga, lobby atau suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, propaganda, suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi,
dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat disampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Yang keenam yaitu kekuatan militer. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. 1. Pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. 2. Pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah NKRI. 3. Pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional. Yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, Indonesia selalu menitikberatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia, yaitu 1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. 2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA pada tahun 1995 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. 4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. 5. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. 6. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam, OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC. 7. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan benar negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi, bukan negara yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional, mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional yaitu 1. Peran Indonesia dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB atau United Nations disingkat UN, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB.
Tujuan utama PBB adalah 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. 2. Peranan Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun. Hubungan negara-negara di ASEAN Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Menyadari akan hal itu, maka Indonesia menjadi salah satu negara pemarkasa berdirinya ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting ASEAN, yaitu sebagai berikut. A. Deklarasi ASEAN Bali Concord 1. B. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Pertemuan Informasi Pemimpin Negara ASEAN pertama. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. KTT ASEAN di-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Prinsip-prinsip utama ASEAN sebagai berikut. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integrasi wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara. 2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar. Urusan dalam negara sesama negara anggota. 4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. 5. Menolak. 3. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok GNB. Bagian Indonesia GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara berkembang atau memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Penggunaan kekuasaan yang mematikan. 6. Kerjasama efektif antara anggota. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan antar subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban atau obligation yang mengikat dalam hukum internasional. Definisi perjanjian internasional menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. 1. Prof. Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja SH, LIM. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bersetuju menciptakan akibat-akibat tertentu. 2. Schwarzenberger. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. 3. Machiavelli. Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan 2 atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Dalam perjanjian internasional, sering digunakan istilah-istilah yang memudahkan dalam memberikan pengertian dalam perjanjian yang dibuat oleh negara-negara. Istilah-istilah perjanjian internasional tersebut antara lain: 1. Traktat adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari 2 negara atau lebih. 2. Konvensi. Konvensi merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijakan tingkat tinggi atau high policy. 3. Protokol. Protokol juga merupakan persetujuan yang tidak formal dan biasanya dibuat oleh kepala negara.
Protokol dibuat untuk mengatur masalah-masalah tambahan seperti adanya penafsiran beberapa idausal tertentu. Dalam protokol ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah protokol oscillator. 4. Persetujuan. Persetujuan merupakan perjanjian yang memiliki sifat teknik dan administratif. 5. Perikatan. Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang sifat sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi. 6. Proses verbal. Proses verbal adalah catatan-catatan. Piagam. Piagam membahas tentang peraturan yang diterapkan dalam persetujuan internasional baik dalam pekerjaan ataupun kesatuan tertentu. 8. Deklarasi merupakan perjanjian yang berbentuk plakat serta dokumen tidak resmi. 9. Modus vivendi. Modus merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang memiliki sifat sementara hingga berhasil mewujudkan penjumpaan yang lebih bersifat permanen, terinci, dan juga sistematis. 10. Pertukaran nota. Proses ini merupakan metode yang tidak resmi namun banyak digunakan pada akhir-akhir ini. Biasanya pertukaran nota ini digunakan oleh wakil militer dan negara dapat bersifat multilateral. 11. Ketentuan penutup merupakan ringkasan hasil konvensi yang dalamnya menyebutkan negara peserta atau urusan-urusan serta beberapa masalah yang disetujui oleh konferensi serta tidak memerlukan ratifikasi. 12. Ketentuan umum. Ketentuan umum adalah traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. 13. Charter. Charter adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang berfungsi untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif. 14. Fakta adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi seperti Fakta Wasawa. Covenant mengandung arti yang sama dalam piagam. Dengan begitu, bentuk istilah ini digunakan sebagai konstitusi organisasi internasional. Tahap perjanjian internasional. A. Perundingan atau negotiation, yang sebelumnya diadakan perjanjian. Kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. B. Penandatanganan atau signatur. Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. C. Pengesahan atau ratification. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan atau ratifikasi, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Manfaat perjanjian internasional. Manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam sidang hukum Lanz di Geneva 1982. Ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan.
perwakilan diplomatik. 1. Korps Perwakilan Diplomatik. Korps Perwakilan Diplomatik adalah badan kolektif diplomat asing yang diakreditasi untuk negara atau badan tertentu. Tingkatan perwakilan diplomatik. 1. Data besar berkuasa penuh atau ambasador. Perwakilan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kuasa penuh dan luar biasa. 2. Duta atau garzan, wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. 3. Menteri atau residen, hanya mengurus urusan negara dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempatnya bertugas. 4. Kuasa usaha atau chargé d'affaires, kuasa usaha yang tidak diperbentukan kepada kepala negara. 5. Atase. A. Atase pertahanan memberi nasihat di bidang militer. B. Atase teknis, perdagangan, perindustrian, dan bidang lain membuat paspor dan pencatatan sipil. 2. Perwakilan diplomatik mempunyai hak-hak istimewa dalam menjalankan tugasnya. Hak-hak peristiwa perwakilan diplomatik antara lain: 1. Hak imunitas, hak yang menyangkut pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilan termasuk tidak tunduk kepada yurisdiksi atau hukum di negara tempat bertugas, baik perkara perdata maupun pidana, namun dapat diusir atau dikembalikan ke negara asalnya. 2. Hak ekstratorial, hak kebebasan diplomat terhadap daerah perwakilannya termasuk serta kelengkapannya seperti bendera, lambang negara, dokumen, serta lainnya yang bebas sensor. 3. Korps konsuler. Korps konsuler adalah perwakilan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non-politik dengan negara lain yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Tingkatan perwakilan konsuler yaitu: A. Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. B. Konsul dan wakil konsul, mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbentukan kepada konsul jenderal. C. Agen konsul, diangkat oleh konsul jenderal untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. 4. Fungsi perwakilan diplomatik. 1. Representasi, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. 2. Proteksi, melindungi kepentingan nasional dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. 3. Observasi, melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. 4. Negosiasi, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara-negara penerima. 5. Relasi, memelihara. Perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler. Korps diplomatik memelihara kepentingan negaranya dengan memelihara hubungan pejabat-pejabat pusat. Korps konsuler memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan. 4. Perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler. Korps diplomatik 1. Memelihara kepentingan negaranya dengan memelihara hubungan pejabat-pejabat pusat. Korps konsuler memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah. 2. Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik. Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non-politik. 3. Satu negara mempunyai satu perwakilan diplomatik. Satu negara mempunyai satu perwakilan diplomatik. 4. Mempunyai hak ekstrateritorial. 5. Mulai dan berakhirnya perwakilan diplomatik dan korps konsuler. Hal mulai berlakunya perwakilan diplomatik saat menyerahkan surat kepercayaan letter de credence pasal 13 Konvensi Wiener 1961
Perwakilan konsuler memberitahukan kepada halayak negara penerima berakhir fungsinya. 1. Sudah habis masa jabatannya. 2. Ia ditarik kekalahan oleh pemerintah negaranya. 3. Karena tidak disenangi di persona non kata. 4. Kalau negara penerima perang dengan negara pengirim. Pasal 43 Konvensi Wina 1961. Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963. 1. Fungsi seorang pejabat konsuler sudah berakhir. 2. Penarikan dari negara pengirim. 3. Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler.